Ya, baik ya, eee, ibu-ibu yang terkasih, kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26 ya, awalnya manusia adalah pembawa gambar Allah, berarti sesungguhnya manusia itu merefleksikan sifat Allah yang Maha Kudus itu ya, dan kedudukan manusia sebagai penguasa atas semua ciptaan. Dalam hal ini manusia itu seperti Allah gitu ya. Jadi seperti Allah itu merupakan imitasi Allah ya. Merupakan, peta dan teladan Allah. Tapi ingat seperti itu bukan artinya ya. Jadi kalau seperti itu, mirip gitu ya, dibuat mirip, dibuat imitasinya ya, untuk menggambarkan kemuliaan Allah. Tetapi ingat bahwa kita tetaplah manusia dan bukan Allah ya. Kita tetap diciptakan dari debu, debu tanah, sedangkan Allah itu adalah bentuknya roh. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibatnya ya, manusia sebagai gambar Allah itu menjadi rusak, maka disitulah mulai timbul kekacauan ya, pada diri manusia itu sendiri ya. Jadi manusia itu jadi sangat mencintai diri, hidupnya berpusat pada dirinya sendiri. Inilah yang menimbulkan kekacauan di seluruh dunia ini. Oleh karena itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini menjadi kacau, sehingga apapun bentuknya gitu ya, karena sifatnya manusia itu hanya untuk mencintai diri, berpusatkan pada diri, maka segala sesuatunya tidak baik gitu ya. Misalnya manusia membentuk sistem, sistem pemerintahan pun yang dibuat itu juga baik kapitalis maupun komunis, walaupun bertujuannya baik tetap saja di situ ada permasalahannya. Ketika komunis mengatakan bahwa kita sama rata ya, sama rasa, tetapi ternyata pemimpinnya saja yang enak-enak tetapi rakyatnya yang susah. Demikian juga kapitalis sama aja, eee, akhirnya menimbulkan kesenjangan gitu ya. Karena manusia memang pada dasarnya sudah mementingkan dirinya sendiri dan inilah yang menjadi kekacauan. Bumi pun akhirnya dikeruk oleh manusia demi ketamakan sehingga menjadi timpang dan tidak seimbang ya. Akhirnya bumi kita juga jadi panas, akhirnya bumi jadi panas, manusia menciptakan yang lain-lain alat-alat elektronik ya, menjadi lebih panas lagi, membuat AC, tambah panas lagi buminya dan setelah ya dan makin hari makin rusak sebetulnya bumi kita ini ya. Nah, dampak dosa yang terbesar itu adalah kerusakan relasi manusia dengan Allah ya. Jadi ibu-ibu, manusia itu semenjak berdosa, jatuh dalam dosa itu gagal merespon apa yang Allah kehendaki ya gitu. Ya tadi itu karena manusia sudah berjalan menurut, kecintaan dirinya sendiri, maka dia sebetulnya sudah kehilangan relasi dengan Allah dan inilah yang membuat manusia gagal merespons, apa yang Allah kehendaki. Jadi manusia itu sekarang ini sebetulnya berjalan menurut pengertiannya sendiri ya. Baik yang, non-Kristen maupun yang Kristen bisa sama saja, bisa menuruti pengertiannya sendiri, apa yang dipikirkannya sendiri, apa mau-maunya sendiri gitu, apa yang diperbuat yang penting mengenakan bagi diri sendiri. Cita-cita pun bagi diri sendiri. Kehebatan pun, kemuliaan pun, apa-apa bagi diri sendiri. Nah itulah manusia ya yang berjalan menurut pengertiannya sendiri. Nah kemudian karena manusia itu gagal ya mengerti atau merespons apa yang Allah kehendaki, maka segala anugerah yang sebetulnya sudah Tuhan berikan ya kepada manusia itu, karena pada diri manusia itu ada anugerah-anugerah umum ya yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia, bahwa manusia itu punya kemampuan ya. Manusia itu yang paling unggul di antara makhluk hidup lainnya, di antara binatang dan tumbuhan yang ada di bumi. Sehingga manusia itu memiliki potensi-potensi, kepandaian maupun talenta-talenta yang ini pun berlaku
baik Kristen maupun non-Kristen. Jadi semua manusia itu sama. Sama juga Allah mencurahkan hujan itu ya untuk seluruh manusia, tidak dipilih Kristen dan bukan Kristen ya. Nah, inilah yang kegagalan ya, yang mengakibatkan manusia itu punya kemampuan sehingga dia merasa dirinya itu super ya, dalam tanda petik. Super ini segala sesuatunya itu dilakukannya oleh manusia itu demi untuk dirinya sendiri. Sehingga manusia terjebak dalam sifat ya yang tidak rendah hati tadi. Sudah mengunggulkan dirinya, sudah meninggikan dirinya, merasa tidak perlu Allah campur tangan lagi, karena manusia merasa bisa segala-galanya, menguasai ilmu pengetahuan, mengatasi segala masalah, sakit, penyakit, tetapi Tuhan justru babak belur dihajar dengan pandemi COVID ini ya. Nah inilah akibat manusia merasa super tadi ya. Nah kita pun sebagai umat Kristen ya, bisa jatuh ke dalam hal yang sama ya. Untuk tidak menjadi rendah hati ya. Kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, kita tidak mengembalikan relasi yang baik kepada Tuhan, sehingga kita bisa merespons apa yang Tuhan Allah itu sendiri. Nah lalu bagaimana kita bisa menjadi rendah hati ya, atau be humble dalam bahasa Inggrisnya. Mari kita membuka Ulangan 8 ya, ayat 1 sampai 6. Di sini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel ya. Saya akan bacakan Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Ya saya bold hitam ya, agak tebal gitu ya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak-bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ya, dari perjalanan ya bangsa Israel ini kita perlu belajar bagaimana bangsa Israel itu diajar oleh Tuhan untuk menjadi rendah hati ya. Karena di sini kitab Ulangan ya yang ditulis oleh Musa sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Musa ini memang sudah tahu bahwa dirinya tidak akan memasuki Kanaan karena dia memang sudah diberitahukan Tuhan bahwa dia tidak masuk oleh karena ada hukuman yang diberikan kepada dia waktu dia memukul ya tongkat kayunya kepada batu yang mata air di Meriba ya kalau tidak salah. Nah, sehingga dia mengingatkan kepada bangsanya ya gitu. Karena di waktu janji Tuhan itu diberikan bahwa kamu akan memasuki negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya ya. Jadi tanah yang subur, yang dikatakan demikian. Sehingga dapat dipastikan bahwa nanti bangsa Israel itu kalau menduduki tanah yang subur dan berlimpah madu dan susunya itu, maka hidupnya akan enak. Nah sehingga Musa perlu mengingatkan kepada Israel ya, bahwa jangan sampai
mereka itu melupakan Tuhan ya, atau bagaikan kacang lupa akan kulitnya gitu ya. Biasanya ada peribahasa seperti itu. Karena ketika mereka enak, mereka lupa bahwa jangan-jangan nanti mereka menyombongkan diri bahwa tanah yang mereka duduki itu adalah hasil dari jerih payah atau kekuatan bangsa Israel sendiri. Padahal tidak gitu ya. Bangsa Israel mendapat tanah perjanjian itu hanya karena Tuhan saja yang memberikan gitu. Nah, oleh karena itu maka Musa mengingatkan bahwa kepada bangsa Israel harus mengingat perjalanan di padang gurun yang 40 tahun itu ya. Karena di dalam perjalanan 40 tahun itu Tuhan banyak mengajar bangsa Israel ya. Bagaimana relasi Allah dengan bangsa Israel itu dinyatakan atau diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu dalam kurun waktu selama di padang gurun itu. Karena di padang gurun itu mereka terasing, terpisah dari bangsa lain ya. Tidak ada apa-apa, makanan pun tidak ada di situ, air pun tidak ada kalau tidak diberikan Tuhan, maka disitulah Tuhan Allah ingin mengajar bangsa Israel. Nah, kalau mereka mengingat perjalanan 40 tahun itu, tentunya Musa berharap bahwa ingat pelajaran kamu dulu ya yang ada di padang gurun selama 40 tahun itu. Karena memang Allah sedang memberikan pelajaran kepada bangsa Israel ya. Nah, apa yang diajarkan ya oleh Allah? Tadi kita sudah baca ya di Ulangan 8 ya ayat 1 sampai 6 tadi bahwa pembelajaran Allah itu adalah merendahkan hati ya gitu. Jadi secara fisik ya bangsa Israel itu memang Allah membiarkan mereka lapar ya. Terus tapi pakaian juga tidak menjadi buruk ya. Ini secara fisik. Dan kaki mereka juga tidak menjadi bengkak ya. Padahal itu perjalanan begitu lama sekali gitu ya. Kalau 40 tahun di padang gurun bagaimana kaki tidak bengkak. Ada orang yang berjalan ke Jawa aja ya dari Jakarta punya istilahnya tuh punya komitmen gitu ya, punya haul katanya. Kalau Presiden A menang nanti saya mau jalan misalnya ya, seperti itu. Dia jalan misalnya dari Jakarta sampai Jogja. Nah, tapi bengkak-bengkak saudara-saudara. Itu hanya hitungan mungkin hari ya gitu, jam atau hari gitu. Tapi kaki udah lecet-lecet bengkak-bengkak. Nah bangsa Israel ini bagaimana mungkin 40 tahun fisik mereka begitu dijaga oleh Tuhan ya. Kaki tidak bengkak. Gitu. Padahal di padang gurun itu banyak binatang-binatang liar termasuk ular ya. Terus pakaian juga tidak menjadi buruk ya. Nah kemudian mereka lapar. Nah, mereka lapar secara fisik ya, itu karena di padang gurun kan harus bergantung gitu ya, penuh kepada Tuhan. Tidak bisa mau masak dari mana gitu ya. Mau nyari minyak juga nggak ada yang jualan di padang gurun. Mau beli gandum, tidak ada yang tumbuh di padang gurun. Sehingga keadaan ini memaksa bangsa Israel mau tidak mau itu harus penuh bergantung kepada Tuhan Allah ya. Dan Tuhan Allah memang mau mengajarkan hal ini gitu. Jadi situasi dan kondisi yang tidak nyaman ini membuat bangsa Israel harus bergantung pada Allah. Oleh karena itu maka makanan mereka diberikan oleh Allah yaitu mana ya. Roti yang dibuat Allah yang ketika pagi mereka bisa langsung memungut makanan itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kadang-kadang kita pun jikalau mau belajar rendah hati, maka Allah itu harus membentuk kita dalam keadaan situasi-situasi yang menyulitkan atau menyudutkan kita ya gitu. Kita dibawa kepada suatu yang tidak nyaman bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau ketika kita memiliki perasaan-perasaan atau mengalami hal-hal seperti ini, maka janganlah kita langsung putus asa atau menyalahkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Karena
Tuhan itu mau mengajar kita sebetulnya ya. Bagaimana dalam situasi-situasi seperti ini kita itu bergantung kepada Allah, kita mencari Allah, kita mau berteriak minta tolong kepada Allah. Supaya kita punya relasi terhadap Allah kita sendiri. Nah itulah yang Allah mau ya dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Nah situasi-situasi ini pun dipakai Allah ya untuk mengikis segala hal karakter kita atau sifat-sifat kita yang buruk itu ya. Jadi kalau kita belajar rendah hati ya, mungkin kita juga akan belajar direndahkan orang dulu ya. Mungkin kita tidak dianggap gitu, atau kita mungkin dibikin tersinggung oleh orang lain gitu ya. Tapi hal-hal itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat ya, untuk membuat kita itu akhirnya bergantung kepada Allah dan tidak meninggikan diri kita sendiri. Karena kalau kita selalu unggul terus, selalu hebat terus, kelihatan super terus, maka sifat kita itu bisa gagal untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan kita bisa kita tidak bisa butuh Allah kalau kita dalam keadaan yang tidak terjepit, yang serba enak apapun gitu ya. Itu kita nanti tidak membutuhkan Allah dan Allah tidak bisa mau memimpin orang yang demikian. Nah, pembelajaran yang kedua, Allah itu mau menguji bangsa Israel tetap berpegang pada perintah Tuhan. Nah, tadi secara fisik bangsa Israel itu tersudut lah ya, atau dibuat tidak nyaman. Tetapi dalam hal ini Tuhan juga secara rohani ya, itu mau membangun bangsa Israel gitu ya. Jadi dan di sini Tuhan mengatakan bahwa mereka memang diberikan mana, tetapi justru Tuhan mengatakan bahwa mau membuat mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya. Jadi manusia, bangsa Israel ketika di padang gurun itu, selain dia diberikan secara fisik, dipelihara oleh Allah ya, baik makanan, minuman, pakaian, dan kaki yang tidak menjadi bengkak itu, tetapi Tuhan Allah selama itu pun sebetulnya mau mengajar bangsa Israel untuk berpegang pada perintah Tuhan saja gitu. Artinya mereka harus mengandalkan Tuhan saja gitu. Dan insaf ya, insaf itu artinya bertobat ya dari sifat-sifat yang buruk itu ya, yang tidak sesuai atau yang tinggi hati. Bahkan Israel itu sering dikatakan bangsa yang tegar tengkuk ya. Jadi agar hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi di padang gurun itu mereka jalannya kemana ya, kalau sudah ada di padang belantara gitu ya, yang nggak tahu lagi arah gitu, ya mereka harus dituntun. Makanya Tuhan Allah menuntun mereka dengan tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Ya. Sehingga mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengajar bangsa Israel selama dalam padang gurun itu, 40 tahun itu dikatakan oleh Musa bahwa dia seperti mengajari anaknya. Jadi demikian Tuhan Allah itu demikian penuh kasih ya untuk melindungi bangsa Israel selama 40 tahun lamanya di padang gurun itu. Sekalipun ya bangsa Israel ini banyak nakalnya gitu ya, kadang tidak setia, kadang tidak taat gitu ya. Tetapi Tuhan Allah tetap sabar mengajar mereka seperti mengajari anaknya. Nah, dalam hal ini kita pun belajar ya, kalau kita tadi dalam situasi seperti bangsa Israel, bisa saja saat ini kita diberikan oleh Tuhan ya dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, kita pun dituntut oleh Tuhan sebetulnya dalam ketidaknyamanan kita itu supaya kita itu berpegang kepada perintah-perintahnya ya, atau berpegang
kepada firman-Nya. Janganlah kita meninggalkan firman Tuhan itu. Karena tidak mungkin kita menjadi rendah hati tanpa firman Tuhan gitu ya. Tidak mungkin kita menjadi rendah hati tanpa kita mengalami kesulitan-kesulitan yang membuat diri kita itu harus bergantung kepada Allah kita. Nah, jadi menariknya di sini, ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus ya, pada waktu Tuhan Yesus diberikan pencobaan oleh iblis, dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah gitu ya. Jadi 1400 tahun sebelum Masehi ini sudah dikatakan gitu ya, bahwa manusia itu memang harus hidup dari firman Allah. Karena hidup dari firman Allah itulah yang membuat sifat-sifat manusia itu kembali kepada gambar Allah yang sempurna, sesuai yang Allah inginkan saat penciptaan manusia yang pertama kali. Nah, kalau kita sekarang ini ada di perjanjian baru, maka Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya bahwa roti yang turun dari surga itu adalah Kristus ya. Barang siapa makan roti yang turun dari surga, maka dia tidak lapar lagi. Nah, jadi kalau bangsa Israel itu dulu diajarkan bagi mereka suruh bergantung kepada Allah, kepada berpegang pada firman-Nya, sama. Kita dalam perjanjian baru pun saat ini kita harus makan roti yang turun dari surga ya. Makan roti yang turun dari surga itu artinya kita harus berpegang kepada firman Allah gitu ya. Jadi firman Allah itu yang adalah Kristus itu ya. Jadi Kristus itu adalah inkarnasi ya, inkarnasi dari firman Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, di situ Tuhan Yesus ikut menciptakan langit dan bumi dan manusia itu sendiri. Sehingga kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang sekarang itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Atau disebut juga roti yang turun dari surga. Nah, ketika kita mau menjadi rendah hati, maka kita harus belajar dari belajar dari Kristus itu sendiri. Kenapa belajar dari Kristus? Ya, Kristus itu adalah firman Allah. Nah, Kristus sesuai dengan gambar Allah. Sekalipun Kristus adalah Allah yang sejati, tapi dia manusia sejati. Sebagai manusia sejati, dialah manusia yang seperti yang diciptakan Allah pada mulanya ya. Jadi Allah ingin bahwa manusia itu ya sesuai gambarnya. Kalau mau melihat bagaimana manusia yang sejati itu, lihatlah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus belajar dari firman Allah. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus bagaimana kita menjadi rendah hati itu. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Kristus ya? Nah, kita bisa melihat ya di Filipi 2 ayat 5 sampai 7 ini. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi ketika kita belajar firman Allah, maka kita mau tidak mau akan belajar dari Kristus. Belajar dari Kristus adalah pribadi Kristus itu sendiri, karena Kristus sendiri itu adalah firman Allah. Nah, makanya di sini Filipi 2 ayat 5 sampai 7 mengajarkan ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Kristus dan mau bergantung kepada firman Allah, maka kita harus
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Karena Kristus Yesus itulah model manusia yang sejati ya, dapat juga dalam Kristus Yesus. Memang perasaan dan pikiran Kristus itu gimana sih? Nah, ini ayat 6 jawabannya ya. Yang walaupun dalam rupa Allah ya. Artinya Kristus itu dalam rupa Allah itu atributnya Allah ya, dia itu Allah gitu ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan gitu ya atribut kealahannya ketika dia masuk ke dunia ini gitu ya. Ditanggalkannya gitu ya. Karena ketika dia menjadi manusia, sesungguhnya itu dia sudah mendowngrade dirinya ya. Jadi sudah menurunkan derajatnya ya ketika Allah itu mau menjadi manusia. Nah, inilah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini Allah saja ya yang datang dalam yang ada di dalam Kristus Yesus atau kita dengan Kristus Yesus ya yang adalah Allah itu bisa menganggap kesetaraan Allah itu tidak harus dipertahankan gitu. Sedangkan bagaimana mungkin kita manusia bisa mau lebih hebat atau lebih mulia atau tidak mau rendah hati, kita mau justru kita yang sombong gitu ya. Atau kita mungkin merasa memiliki segala sesuatu, kita merasa pintar, orang lain kita rendahkan gitu ya. Kita merasa kaya untuk ketamakan kita sendiri gitu. Orang lain nggak pernah kita bagi. Nah ini yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan yang ada di dalam Tuhan Yesus itu sendiri ya. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri justru dia merendahkan hatinya ya kalau dia mau menjadi manusia itu. Padahal dia Allah gitu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah tadi saya udah katakan ya, menjadi sama dengan manusia itu adalah wujud bagaimana Allah itu mau merendahkan hatinya ya, mau mengosongkan dirinya. Nah, tidak hanya manusia, waktu Tuhan Yesus turun itu, dia mengambil rupa seorang hamba. Gitu. Padahal kalau dia sudah menjadi manusia, dia mau tidak hamba itu bisa. Gitu. Misalnya lahirnya melalui raja yang besar gitu ya, keturunan raja yang besar gitu ya pada saat itu. Tidak seperti yang diberitakan Alkitab saat ini bahwa Tuhan Yesus itu datang mengambil rupa seorang hamba, malah menjadi anak tukang kayu, kemudian lahirnya juga menjadi kesulitan dalam perjalanan Maria ke Bethlehem, tidak mendapatkan penginapan, sehingga harus lahir di palungan, ya. Bekas makanan domba itu ya, itu adalah sesuatu yang bagaimana mungkin bisa terjadi bahwa Allah yang maha tinggi mau turun ke dunia yang begitu rendah ini dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, apakah seharusnya kita bisa belajar ya dari hal ini, dari firman Allah ini, karena firman Allah itu adalah Kristus, maka Kristus telah mengajar kita bagaimana kita bisa merendahkan hati kita. Seperti apa yang ada dalam pikiran Kristus dan apa yang ada dalam perasaan Kristus. Nah, ini peringatan buat kita ya di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 maupun Yakobus 4 ayat 6 bahwa Allah menentang orang yang congkak ya. Allah menentang orang yang congkak ya. Karena orang congkak atau orang yang tinggi hati itu memang sulit bergantung dengan Allah dan mengabaikan Allah. Dan Allah tidak akan dapat ya mengerjakan segala sesuatu
bagi orang yang tidak membutuhkan Allah ini, maka orang ini akan bisa dibiarkan oleh Tuhan sehingga ujungnya bisa masuk neraka ya, menerima penghukuman yang dari Allah itu sendiri. Nah, tetapi kalau kita mau belajar dari Allah, belajarlah dari firman-Nya, belajarlah dari Kristus, belajarlah dari pribadinya, bagaimana dia yang Allah ya, yang Allah yang sejati itu mau menjadi manusia yang sejati juga, tetapi dia mau merendahkan ya hatinya untuk bisa untuk menanggalkan, untuk tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Nah, sekarang saat ini bagi kita apa yang mau kita banggakan gitu ya. Segala sesuatu datangnya dari Allah gitu ya. Kalaupun kita kaya saat ini itu adalah berkat dari Allah. Kalaupun kita pintar hari ini, kita juga itu semuanya dari Allah. Apalagi kehebatan kita. Karena segala yang dari Allah itu, kalau kita mau rendah hati, seharusnya itu kita kembalikan lagi kepada kemuliaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian sharing firman Tuhan dari saya, ibu-ibu ALF. Semoga sharing firman Tuhan ini memberikan kekuatan sekalipun kita di masa pandemi COVID ini. Marilah kita tetap berpegang pada firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan itu maka kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Amin.